Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Walia. Saya dari kelas A1 ingin menjelaskan tentang sejarah manajemen. Manajemen adalah suatu proses yang mana bertujuan untuk mengatur suatu hal yang dilakukan oleh beberapa orang atau suatu organisasi dengan maksud untuk dapat menggapai tujuan dari organisasi tersebut secara bekerja sama dengan memanfaatkan sumber daya yang ada atau yang dimiliki. Pengertian manajemen juga dapat diartikan secara etimologi, yaitu kata manajemen adalah kata yang diambil dari bahasa Perancis kuno yaitu manajemen. Kata tersebut berarti seni dalam mengatur dan melaksanakan. Maka dari itu, manajemen juga dapat diartikan sebagai upaya pengkoordinasian, perencanaan, pengorganisasian, dan juga pengontrolan dari sumber daya yang bertujuan untuk dapat mencapai sasaran secara efektif dan juga efisien. Efisien tersebut yang berarti untuk bisa melaksanakan sebuah pekerjaan dengan bagus dan juga terorganisir, dan kata efektif yang berarti untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan perencanaan yang telah direncanakan sebelumnya. Pada sejarah manajemen, perkembangan manajemen telah terbagi ke dalam 4 masa. Yang pertama, yaitu pada masa pencatatan pertama pada abad ke-19, pada abad ke-20, dan pada abad ke-21. 1. Pada masa pencatatan pertama. Pada masa pencatatan pertama ini, teori dari manajemen sebelumnya hanya masih berupa konsep abstrak, dan semakin bertambahnya waktu, sudah mulai disalin ke bentuk tulisan. Tulisan tersebut akhirnya dijadikan sebuah referensi pada manajemen modern, seperti ada beberapa teks militer kuno yang sudah dikutip untuk dijadikan pelajaran dari manajemen sipil. Salah satu contohnya yaitu The Art of War, Jenderal Cina Sun Tzu pada abad ke-6 sebelum Masehi. Pada tulisan tersebut menyarankan kita semua untuk menyadari dan kemudian bertindak dari kekuatan dan kelemahan sebuah organisasi, baik itu seorang musuh ataupun seorang manajer. Adapun tulisan-tulisan lainnya yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan manajemen yaitu dari filsuf legalis Cina Shen Buhai. Tulisan tersebut diyakini telah berhasil menunjukkan contoh dari pramodern, langkah teori abstrak administrasi. 2. Pada masa abad ke-19, seorang ekonom klasik yang bernama John Stuart Mill tahun 1806 sampai 1873 dan Adam Smith pada tahun 1723 sampai 1790 telah memberikan sebuah latar belakang yang teoritis untuk berbagai macam permasalahan seperti produksi, masalah harga, dan serta sumber daya alokasi. Dan pada waktu yang sama pula, beberapa inovator yang bernama James Watt, Eli Whitney, dan Matthew Boulton telah mengembangkan unsur produksi teknis seperti contoh prosedur kontrol kualitas, pertukaran bagian, standarisasi, kerja perencanaan, dan biaya akuntansi. 3. Pada masa abad ke-20. Pada abad ke-20 disebut juga sebagai era manajemen ilmiah. Hal itu dikarenakan sudah banyak sekali tokoh yang memperkenalkan dan mengemukakan manajemen melalui segi ilmiahnya. Ada beberapa contoh tokoh seperti Frederick Winslow Taylor. Ia adalah The Principle of Scientific Management pada tahun 1911 dan Henry R. Town dengan Science Management di tahun 1890. Pada masa ini juga telah ditandai dengan adanya teori administratif, yaitu sebuah teori yang menjelaskan tentang apa yang dilakukan oleh para manajer dan bagaimana caranya untuk membentuk sebuah praktik manajemen yang baik. Salah satu industriawan di Prancis yang bernama Henry Fayol telah mengemukakan gagasannya tentang 5 fungsi utama dari manajemen, yaitu merancang, mengorganisasi, memerintah, mengordinasi, dan mengendalikan. Gagasan tersebut akhirnya dijadikan sebuah bahan ajar manajemen sehingga sampai saat ini. Sebelum memasuki abad ke-21, tepatnya pada akhir abad ke-20, manajemen bisnis juga sudah terbagi menjadi 6 cabang yang terpisah, yaitu sebagai berikut.
1. Manajemen SDM atau sumber daya manusia. 2. Manajemen keuangan. 3. Manajemen strategi. 4. Manajemen pemasaran. 5. Manajemen informasi. 6. Manajemen operasi dan manajemen produksi. 3. Pada abad ke-21, era modern manajemen adalah sebutan bagi abad ke-21. Pada era modern manajemen ini juga ditandai dengan adanya konsep manajemen kualitas total di akhir abad ke-20. Pada saat ini diperkenalkan oleh seorang ahli manajemen yang bernama W. Edwards Deming dan Joseph Juran. Deming juga sering disebut sebagai bapak kontrol kualitas pada saat itu, yang mana ia telah mengemukakan bahwasannya mayoritas dari permasalahan di dalam hal kualitas bukan berasal dari kesalahan para pekerja, tetapi terdapat pada sistemnya. Beliau juga menekankan betapa pentingnya peningkatan kualitas dengan menyusun teori 5 langkah reaksi berantai, dan apabila kualitas tersebut dapat ditingkatkan maka 1. Produktivitas akan meningkat. 2. Biayanya akan berkurang karena biaya perbaikan telah berkurang dan kesalahan yang terjadi sedikit. 3. Meningkatnya pangsa pasar karena terjadi peningkatan kualitas dan penurunan harga. 4. Bertambahnya jumlah pekerjaan yang ada. 5. Meningkatnya keuntungan yang membuat perusahaan dapat bertahan. Manajemen juga memiliki beberapa tujuan, yaitu 1. Selalu terus melakukan sebuah inovasi pada suatu kegiatan, karena dengan begitu kita dapat hidup dengan lebih teratur. 2. Selalu mengontrol kembali kelemahan, kekuatan, peluang, serta ancaman peluang yang ada. 3. Selalu mereformasi sebuah strategi yang telah dirumuskan supaya sesuai dengan perkembangan lingkungan eksternal. 4. Meninjau, mengevaluasi kinerja, dan mengkaji ulang kondisi, serta juga melakukan berbagai penyesuaian dan koreksi apabila terdapat adanya penyimpangan pada pelaksanaan strategi. 5. Melakukan dan meninjau kembali strategi yang telah dipilih dengan cara efektif dan efisien. Unsur manajemen. Manajemen memiliki 6 unsur, yaitu 1. Sumber daya manusia. Unsur dari manajemen yang paling utama yaitu sumber daya manusia, karena manusia yang akan membuat perencanaan dan manusia pula lah yang akan melakukan sebuah proses untuk dapat menggapai tujuan tersebut. 2. Uang. Tidak dipungkiri lagi bahwasannya uang adalah hal yang penting juga dari sebuah manajemen, di mana dengan uang perusahaan dapat melakukan pembelian bahan material atau bahan baku, karena dengan membeli bahan baku dengan pembayaran tunai harganya akan jauh lebih murah. Begitu juga dengan quantity atau jumlahnya. Semakin banyak jumlah yang akan dipesan, maka perusahaan akan mendapatkan harga diskon khusus dari sebuah vendor. 3. Bahan baku. Unsur terpenting lainnya dari sebuah manajemen yaitu bahan baku atau material. Bahan baku sangat berperan penting pada proses produksi pada suatu perusahaan. Tanpa adanya bahan baku, maka sebuah perusahaan manufaktur tidak akan bisa mengolah sesuatu yang nantinya untuk dijual. 4. Peralatan mesin. Apabila ingin mengolah sebuah bahan baku, maka sangat dibutuhkan seperangkat mesin dan peralatan kerjanya. Dengan menggunakan mesin, maka waktu yang terpakai ketika melakukan proses produksi akan semakin cepat dan efisien. 5. Metode. Untuk menerapkan sebuah manajemen, maka sangat dibutuhkan sebuah metode atau biasa disebut dengan SOP atau Standar Operasional Prosedur yang baik. Setiap bagian yang terdapat dalam sebuah perusahaan memiliki job desk atau tugas pokoknya masing-masing, dan hal itu sangat berkaitan erat ketika akan menjalankan kegiatan pada sebuah perusahaan. 6. Pasar. Pasar atau konsumen adalah elemen terpenting pada sebuah manajemen. Tanpa adanya permintaan, maka suatu proses produksi juga akan berhenti dan seluruh aktivitas pada sebuah perusahaan akan berhenti atau vakum. Macam-macam manajemen. 1. Manajemen sumber daya manusia.
Manajemen sumber daya manusia adalah sebuah ilmu dari manajemen yang mempelajari mengenai bagaimana cara mengatur sebuah hubungan dan peranan pada tenaga kerja atau sumber daya yang dimiliki oleh individu dengan cara efisien dan efektif, serta juga dapat digunakan secara lebih maksimal untuk dapat menggapai tujuan. Sebuah tim manajemen sumber daya manusia juga mempunyai kewajiban untuk dapat mengelola seluruh sumber daya manusia supaya dapat bekerja dengan kualitas dan produktif dan juga baik. 2. Manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah sebuah kegiatan pemeriksaan, perencanaan, pengelolaan, pelanggaran, pengendalian, pencarian, serta penyimpanan dana yang dimiliki sebuah perusahaan. 3. Manajemen strategi. Manajemen strategi adalah sebuah ilmu penyusunan, mengimplementasikan, penerapan, dan mengevaluasikan sebuah keputusan dari lintas fungsional yang akan memungkinkan sebuah organisasi dapat menggapai tujuannya. 4. Manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah sebuah proses dari penetapan tujuan pemasaran dari sebuah organisasi dengan mempertimbangkan sumber daya yang telah tersedia dan juga pada peluang pasar. 5. Manajemen informasi. Manajemen informasi adalah sebuah manajemen yang melakukan pengelolaan sebuah data yang di dalamnya terdapat proses mencari, menyusun, klarifikasi, dan juga memperlihatkan seluruh data yang berkaitan langsung dengan kegiatan sebuah perusahaan. 6. Manajemen operasi dan produksi. Manajemen operasi adalah manajemen yang hanya memfokuskan diri pada sebuah proses produksi dan dapat memastikan untuk memelihara dan mengembangkan kegiatan proses produksi tersebut berlangsung dengan efektif dan efisien. Sedangkan manajemen produksi yaitu sebuah ilmu manajemen yang bertugas untuk mengkoordinasikan seluruh kegiatan untuk dapat menggapai tujuannya. Demikianlah pembahasan yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.